Terima kasih atas waktunya. Saya Untari. Saya mencoba akan mempresentasikan tema epigenetik dengan mengambil judul artikel internasional ya, dengan judul Epigenetic Change in Blood Leukocyte Following an Omega-3 Fatty Acid Supplementation. Ini judulnya, judul artikel dipublikasi dari Clinical Epigenetic Q1. Kemudian outline-nya, background, metode, hasil, kesimpulan. Untuk background atau latar belakangnya, asam lemak omega-3 rantai panjang yang diturunkan dari minyak ikan atau N3FAS termasuk dalam eicosapentaenoate atau EPA dan asam docosahexaenoate atau DHA memiliki beberapa manfaat pada kesehatan kardiovaskuler, efek hipotriglyceridemik, anti-inflamasi, anti-aritmia, dan anti-trombotik. Penelitian pada tikus dengan kekurangan vitamin B12 menunjukkan bahwa DHA memodifikasi metilasi DNA dan berperan dalam metabolisme satu karbon. Metilasi DNA adalah epigenetik dengan karakteristik faktor terbaik dan terdiri dari metilasi residu sitosin, terutama pada dinukleotida sitosin fosfat guanin atau CPG. Modifikasi metilasi DNA oleh lingkungan dapat mempengaruhi regulasi faktor risiko kardiovaskuler seperti hipertensi, aterosklerosis, dan peradangan. Selain itu, metilasi urutan berulang ini dalam darah juga dikaitkan dengan penyakit kardiovaskuler pada studi epidemiologi. Kemudian tujuannya menyelidiki menganalisis metilasi DNA seluruh genom, perubahan metilasi mengikuti suplementasi N3FA pada subjek yang kelebihan berat badan, obesitas untuk mengidentifikasi jalur biologis tertentu yang berpotensi berubah mengikuti suplementasi. Kemudian metodenya, studi populasi ya, untuk subjek jumlahnya 254 di kota Quebec, Kanada pada September 2009 sampai Desember 2011 dengan total 210 subjek komplit dengan intervensi. Subjek tidak merokok, usia 18 sampai 50 tahun. BMI antara 25 sampai 40 kg per meter kuadrat. Untuk eksklusi, jika subjek konsumsi N3FA 6 bulan sebelum intervensi atau didiagnosa sindrom metabolisme. Dari 36 subjek itu yang pertama proporsi wanita dan prianya itu sama dengan tujuan untuk analisis metilasi DNA seluruh genom. Kemudian pertama subjek menerima instruksi diet dari ahli gizi terregistrasi untuk mencapai rekomendasi panduan makanan Kanada selama 2 minggu. Setelah periode tersebut diberikan botol berisi minyak ikan untuk selama 6 minggu. Dosis konsumsi 5 kapsul per hari dengan total 3 gram N3FAS setara dengan 1,9 sampai 2,2 gram EPA dan 1,1 gram DHA per hari. Kepatuhan dinilai dari kapsul yang tersisa dan mengukur EPA dan DHA di plasma fosfolipid. Kemudian protokol eksperimental disetujui oleh Komite Etik Pusat Penelitian Rumah Sakit Universitas Laval dan Universitas Laval dengan nomor registrasinya NCT 01343342. Kemudian pengukuran antropometri dan metabolik. Berat badan, tinggi badan, dan lingkar pinggang diukur sesuai dengan prosedur yang direkomendasikan. Sebelum run-in, sebelum dan sesudah suplementasi itu juga diukur antropometernya. Sampel darah itu diambil di vena antekubital terus dimasukkan dalam tabung vakum berisi EDTA setelah 12 jam puasa dan bebas alkohol atau puasa alkohol selama 48 jam sebelum run-in. Kemudian mengeluarkan subjek dengan gangguan yang metabolisme. Setelah itu subjek yang sudah terpilih sampel diambil darah sebelum dan sesudah suplementasi. Plasma dipisahkan dengan sentrifugasi dan sampel dibekukan minus 80 derajat Celcius untuk analisis. Kemudian tes enzimatik digunakan untuk mengukur konsentrasi total kolesterol dan trigliserida plasma. Kemudian pengendapan VLDL dan LDL diinfraktan dengan mangan heparin klorida menghasilkan fraksi HDL C. Kemudian kolesterol LDL dihitung dengan rumus Bradwell. Ekstraksi DNA dan analisis metilasi DNA. Peneliti mengekstrak DNA genom dari leukosit darah menggunakan kit DNA Gain Elute Blood Genomic buatan Amerika Serikat untuk 72 sampel, yaitu 36 sampel sebelum dan 36 sampel setelah suplementasi. Kemudian DNA
dikuantifikasi menggunakan spektrofotometer nanodrop dan metode DNA Pico-Green, McGill University, dan Genome Quebec Innovation Center. Melakukan konversi bisulfit dan analisis kuantitatif metilasi DNA menggunakan larik Infinium Human Methylation 450. 3 sampel, 1 sampel sebelum dan 2 sampel setelah suplementasi ini dikeluarkan dari analisis microarray mengikuti langkah-langkah pengendalian kualitas. Kemudian menggunakan versi perangkat lunak Illumina Genome Studio 2011.1 dan modul metilasi untuk menganalisis data metilasi pada 485577 situs CPG. Kemudian probe pada kromosom X dan Y dihilangkan untuk menghilangkan bias gender. Jadi 472715 probe dipertimbangkan dalam analisis metilasi diferensial. Kemudian perbedaan tingkat metilasi sebelum dan sesudah suplementasi N3FA diuji dengan Illumina custom model dalam perangkat lunak Genome Studio. Analisis jalur menggunakan sistem IPA atau Ingenuity System untuk menganalisis jalur yang berpotensi dimodifikasi dari gen yang dimetilasi secara diferensial setelah suplementasi. Menggunakan uji persis Fisher, kemudian analisis statistik menggunakan perangkat lunak SAS versi 9,3, menguji 652 asosiasi menggunakan analisis varian linear dan disesuaikan dengan efek usia, jenis kelamin, dan BMI. Menggunakan uji test student berpasangan untuk menguji perbedaan dalam parameter biokimia sebelum dan sesudah suplementasi. Kemudian perubahan 4 biokimia yang dimodulasi parameter secara signifikan, yaitu delta TG, delta TC, delta TC per HDLC. Kemudian hasil untuk tabel 1 itu suplementasi dikaitkan dengan penurunan trigliserida plasma puasa. Ini untuk p-value-nya 0,0034, kemudian kolesterol total dan rasio TC per HDLC itu juga signifikan ya, p-value 0,048 dan 0,018. Kemudian ada konsentrasi glukosa sedikit meningkat setelah suplementasi. Kemudian tabel 2 ini menunjukkan bahwa secara global 484027 dan 485577 ini di array terdeteksi dengan nilai P deteksi kurang dari sama dengan 0,05. Kemudian ada 308 situs CPG itu diferensial metilasi ya. Kemudian terjadi sebanyak 286 hipermetilasi setelah N3FA supplementation dan ada hipometilasi setelah N3FA supplementation itu sebanyak 22. Kemudian untuk total 36,4% dari signifikan dimetilasi diferensial situs CPG terletak di badan gel. Informasi rinci tentang 308 diferensiasi situs CPG yang dimetilasi disajikan dalam file tambahan 1. Kemudian ini hubungan antara situs CPG dan SNP di sekitarnya. Peneliti menguji hubungan potensial antara tingkat metilasi prasuplementasi dan perubahan tingkat metilasi dari 38 situs CPG yang dimetilasi secara berbeda. Kemudian single nucleotide polimorfin berpengaruh pada tingkat metilasi pre-suplementasi dari 15 situs CPG. Selain itu, SNP juga hanya mempengaruhi metilasi dari 2 situs CPG. Kemudian dapat disimpulkan bahwa efek potensial suplementasi N3FA pada metilasi dari situs CPG 308 terjadi dalam jumlah proporsi yang sangat kecil dengan SNP sekitarnya. Tabel 3 ini menunjukkan analisis jalur. Ternyata dari 231 gen yang dimetilasi dengan sistem Ingenuity Pathway Analysis atau IPA memetakan 227 gen. Ini mengungkapkan bahwa 55 jalur itu mewakili secara signifikan P kurang dari sama dengan 0,05. Jalur rinci disajikan dalam file tambahan 2. Kemudian di tabel 3 ini ada 16 jalur yang terkait dengan kesehatan kardiovaskuler. Contohnya ini tipe 2 diabetic mellitus signaling itu ada AKT3, PRKG2, PRKCZ, PRKD3. Ini yang disajikan tabel 3 itu ada 16 jalur. Kemudian tabel 4 ini
signifikan korelasi antara perubahan biokimia parameter dengan metilasi ya. Pada tabel 4 ini bahwa delta metilasi dari IGFB P5 itu berkorelasi positif dengan delta trigliserid dengan R 0,39 P 0,023. Sedangkan pada ATF1 dengan delta trigliserid ini berkorelasi negatif ya 0,35 dengan P 0,047. Kemudian IGF BP5 dan AKT3 berkorelasi positif dengan ATC dengan delta ATC per HDLC dengan R 0,36 P 0,042 dan R 0,42 P 0,016. Kemudian delta metilasi dari HDA4C C4 berkorelasi positif dengan delta glukosa dengan R 0,35 P 0,043. Kemudian analisis lebih lanjut untuk menguji apakah korelasi antara metilasi dan perubahan dalam parameter biokimia berpotensi dapat dikaitkan dengan perubahan tingkat ekspresi. Pertama, metilasi dan ekspresi berkorelasi dengan 4 dengan gen aktif 4 gen yaitu ATF1, AKT3, HDAC4 dan IGFB5. Kemudian diskusi mengidentifikasi perbedaan tingkat metilasi situs CpG dengan suplementasi N3FA. Masih sedikit penelitian ya dilakukan tentang dampak N3FA pada metilasi DNA pada manusia. Hasilnya bahwa EPA dan DHA dapat memodulasi metilasi level DNA. Peneliti mengidentifikasi jalur yang direpresentasikan dari gen yang dimetilisasi secara berbeda. Lebih tepatnya, analisis 16 jalur yang direpresentasikan terkait kesehatan kardiovaskuler. Hasil ini sejalan dengan efek yang dilaporkan sebelumnya dari N3FA dan metilasi DNA pada kesehatan kardiovaskuler. Dari studi lain juga menyebutkan N3FA memiliki manfaat efek pada faktor kardiovaskuler. Di antara 16 jalur yang terkait dengan kesehatan kardiovaskuler, ada 9 berhubungan dengan inflamasi dan respon imun yang mungkin sejalan dengan potensi antiinflamasi efek N3FAS, lebih khusus pada DHA. Kemudian metilasi dari gen ini mungkin memainkan peran penting dalam efek N3FAS pada kesehatan kardiovaskuler sejak dimodulasi oleh N3FA. Kemudian dikaitkan dengan kesehatan kardiovaskuler dalam analisis jalur dan berkorelasi dengan perubahan parameter biokimia. Kemudian keterbatasan penelitian, ini penelitian termasuk pada kadar metilasi DNA khusus untuk jenis sel dan jaringan. Kemudian profil metilasi ini dalam leukosit darah mungkin tidak mewakili metilasi DNA di jaringan lain. Sampel yang relatif kecil selanjutnya diperlukan penelitian yang sampel dengan yang lebih besar agar kemungkinan bahwa hal ini karena kemungkinan bahwa ukuran sampel kecil atau nilai delta ekspresi gen yang rendah membatasi kekuatan statistik untuk mendeteksi hubungan yang signifikan. Kemudian kesimpulannya, data ini memberikan perbedaan utama dalam profil metilasi DNA leukosit darah subjek mengikuti suplementasi N3FA yang membawa wawasan baru dan potensial tentang jalur metabolisme yang mendasari efek N3FAS pada kesehatan kardiovaskuler. Demikian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.